Ustadz Misbahul Huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik nih ya. Saya terima kasih sekali tadi sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di kesibukan yang begitu padat. Saya tadi sudah mohon izin sama beliau. Abah, saya izin waktunya Abah 20 menit. Saya pengen ngobrol, sharing lah gitu. Supaya nanti ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan boys yang lagi nonton. Beliau penulis, guru besar, motivator, direktur, CEO. Jadi kalau kita mau coba nanti searching Ustadz Insinyur Misbahul Huda MBA. Nah, Abah kemarin itu kan sempet ngobrol sama Nia tuh, intensifikasi di usia senja. Nah ini mungkin bisa di-share, Bah, apa itu? Iya, berangkat dari sebuah perenungan ya, bahwa hidup ini ada target spiritual ya, untuk mencapai derajat takwa. Jangan sekali-kali menghadap Tuhan wafat sebelum kalian bertakwa kepada Allah, apapun agama, kira-kira begitu, apalagi yang muslim. Tetapi faktanya usia produktif kita sampai 56, 58 itu habis-habisan ya, untuk berbakti kepada negeri, cari nafkah untuk anak istri, betul. Nah, saatnya ketika purna bakti itu menyempurnakan bakti kita. Tidak hanya habis-habisan berbakti untuk negeri, yang pegawai negeri, atau untuk korporasi bagi yang swasta. Tidak hanya itu, tetapi sisa usia senja pensiun ini berbakti untuk ilahi Rabbi. Ya. Konsepnya kira-kira begitu. Maka di usia senja ini bukan waktunya untuk santai-santai, tapi waktunya untuk melakukan intensifikasi umur atau usia. Maksudnya umur waktunya durasi tidak seberapa, tetapi harus meninggalkan legacy, meninggalkan karya, meninggalkan prestasi, atau mewariskan prasasti ya, untuk keluarga, untuk umat yang berarti lebih baik. Pengaruhnya adalah kita menyempurnakan kehidupan ini. Sebetulnya, mohon maaf nih ya, andaikan takwa itu posisi di Jakarta, ya, kita berangkat dari Surabaya, di usia-usia ya seperti saya atau mungkin seperti ini ya, juga kalau mau lebih bagus lagi, harus berani untuk berkasa, mengevaluasi diri ya, kira-kira untuk mencapai Jakarta tadi, posisi ini udah sampai mana ya. Kalau seusia saya harusnya sudah sampai Bekasi atau Cirebon atau Semarang atau manalah, kira-kira begitu. Jangan kemudian kita nggak pernah evaluasi, baru nyadar tiba-tiba, loh ternyata masih muter-muter bingung di bundaran Waru situ. Ya. Kan cilaka, berapa kira-kira begitu ya. Sementara umur tinggal sedikit. Nah, oleh karena itu, karena usia produktif 56, 58 tahun habis-habisan untuk anak, istri, cucu, ya ada rezeki lagi, anak, istri, cucu, ayo sisa ini ya, sedikit sekali untuk takwa, maka sisa umur ini yang mungkin ya, kalau jatahnya 63, kita dapat saya 58, tinggal 6 tahun ya, atau tinggal 10 tahun, kita intensifkan. Durasinya pendek, tetapi kita memaksimalkan untuk karya-karya besar, untuk nempui. Nah, Nia tahu nempui enggak? Iya, nempui itu mengganti. Ganti, nempui, atau nutupi. Ya, kekurangan amaliah kita, yang mohon maaf mungkin masih ura-uraan, sholatnya masih belepotan, ngajinya masih berantakan ya, di usia-usia yang semacam ini, untuk nutupi, nempui ya kekurangan-kekurangan di masa lalu sedemikian rupa sehingga ketika saatnya kita menghadap Tuhan, kita betul-betul sudah seperti harapan Tuhan dalam kitab suci. Jangan ya wafat, jangan sekali-kali mati sebelum engkau bertakwa, menyempurnakan ketakwaan. Abah, tapi kan begini, Bah, ada mungkin dari pandangan yang berbeda. Ya. Kita tuh udah usia nih, udah usia atau purna tugas, udah usia senja. Ngapain mikirin
yang begini begitu, udah fokus aja ibadah, anak, cucu, istirahat di rumah, refreshing, itu gimana Pak? Ya, tidak sepenuhnya salah, tetapi menurut saya tidak lengkap. Kenapa? Ini kebanyakan setelah pensiun itu mohon maaf, kebanyakan lalu kegiatannya, giatnya itu ke masjid, ya 5 waktu, baca Quran, ngomong anak cucu, tengok-tengok baca buku di rumah, begitu. Tidak salah, tetapi menurut saya tidak lengkap. Mengapa? Sebetulnya otak manusia di usia-usia senja itu lebih powerful. Direktur Fakultas Kedokteran di George Washington University menemukan fakta baru bahwa otak manusia di usia 60, 70, 80 tahun itu paling powerful. Ya, kenapa? Ada keseimbangan antara belahan kanan dan belahan kiri. Ada keseimbangan antara teori dengan praktek, best practices yang sudah dialami. Ya, ada keseimbangan antara emosi dengan kearifan. Anak-anak muda emosi, tetapi ini ada kearifan. Nah, maka orang-orang yang di usia senja mempunyai kegiatan fisik yang memadai, yang cukup, ya. Kemudian ada beban mental, nggak boleh nggak ada beban mental. Terus ada exercise mental gitu ya. Ada sedikit depresi aja teman-teman, tapi ya. Sedikit tekanan depresi, ya. Kemudian juga dia dilatih untuk memikirkan, ya, memikirkan hal-hal sesuatu yang baik, yang produktif. Maka, ya, orang-orang semacam itu karya pikirannya luar biasa. Orang percaya? Ada fakta-fakta yang mendukung temuan ini. Pertama, peraih Nobel itu temuan-temuan karya yang bermanfaat untuk sosial, masyarakat, pengetahuan, dan macam-macam. Itu rata-rata usia 63 tahun. 62 tahun, sorry. 63 tahun, betul. Kemudian yang kedua, CEO, perusahaan-perusahaan multinational corporation. Ya, bukan hanya CEO kelas cek ya. Itu rata-rata usia 62 tahun. Oke. Yang ketiga, pemuka-pemuka agama dari berbagai agama. Oke, mulai dari Kristen, kemudian Hindu, kemudian Islam. Seluruh dunia disurvei rata-rata usia 70 tahun. Oke, Abah. Artinya apa? Otak di usia itu sungguhnya matang. Ya. Kemudian ada legitan, ada kekuatan yang luar biasa di usia-usia senja. Iya. Oke, Abah. Tapi kalau kita bicara di dalam kehidupan kita, keseharian kita, gitu ya, Abah. Kita tinggal di masyarakat, di negara Indonesia. Ini kan kita tahu bahwa ini usia pensiun nih, gitu kan? Betul. Gimana, Bapak? Pandangan Abah? Saya bisa menebak. Masyarakat yang saya kira melakukan mental block. Bahwa seperti yang ditanyakannya tadi, udah pensiun apa ya wis lah pensiunan kali. Kira-kira apa masih kurang sebelumnya? Iya. Itu mohon maaf, itu kalau parameter ukurannya adalah materi. Oke. Saya pun merasa begitu. Kalau ukurannya material, bukan spiritual. Sebabnya, urusan saya sama pertanyaan itu disampaikan ke saya juga. Ya, Pak, lu ngapain? Ya, malang melintang, bis properti, mengembangkan ini itu, kerja musik, kayak begitu. Apa yang kau cari? Jawaban saya persis, betul. Urusan materi, urusan ekonomi untuk anak istri selesai. Anak saya 6 sudah nikah semua, rumah saya ono-ono ya ada semua. Cucu saya hampir 10 selesai semua. Rumah saya kebesaran sudah untuk saya berdua. Makan saya tinggal setengah piring, bahkan sepertiga piring. Ya, itu pun juga lauk yang enak-enak nggak boleh. Ya. Jadi yang lemak nggak boleh, ini nggak boleh ini. Terus jadi cuman pecah 7.000 itu pun sama istri berdua, itu 3.500 per pax. So buat untuk apa gitu loh? Tetapi saya jawab betul.
Urusan saya dengan keluarga, dengan istri, materi selesai. Tetapi urusan saya dengan Allah belum selesai dan kayaknya tak pernah akan selesai. Simpel. Urusan material ya tadi memang layak untuk dipertanyakan. Tetapi kalau perspektifnya spiritual, bahwa saya untuk melengkapi tugas spiritual saya, ya, yaitu sebagai hamba Tuhan, tugas kekhalifahan memimpin dunia, rasanya belum apa-apa, belum ada apa-apanya, belum cukup, jauh dari cukup. Oke. Kalau begitu pertanyaannya Nia begini, target Abah ini apa di usia yang sudah tidak muda lagi? Pertanyaan yang sangat cerdas menurut saya. Ya, kalau kita tidak punya target, maka kecenderungan pensiunan, tidur pagi, baca, mau cucu, itu akan terjadi dan terbukti. Ada kata bijak mengatakan, if you wake up without goal, go back to sleep. Jika kau bangun tidur, nggak punya target, nggak punya visi, ya, nggak punya mimpi besar, maka go back to sleep. Mesti turun mana? Pensiunan ngapo? Iya. Nggak ada kantor, nggak ada tugas, nggak ada target, tidur balik lagi. Itu yang saya lawan. Itu yang saya lawan. Makanya kemudian, ya, hari ini pensiun, malamnya saya langsung menyusun visi saya 50 sampai 70 tahun. Itu saya pensiun di grup Jawa Pos itu 50 tahun. Jadi my vision 50 sampai 70 tahun. Saya beri judul Quran Sentrum. Artinya saya ingin menjadi pusat, ya, sentrum, pusat untuk, ya, mengembangkan, memaknai, mengedukasi, mendakwahkan Al-Quran. Kira-kira begitu. Oke. Terus rinci. Apa itu? Pengen mempunyai percetakan Al-Quran. Ya, mimpinya seperti di Madinah, tapi belum punya sendiri, jadi ya punya saham lah, dikit-dikit 15% di percetakan Al-Quran di Bandung sana. Pengen mempunyai pondok tahfidz Al-Quran. Mempunyai itu bukan sendiri, maksud saya, ketua yayasan, sudah. Ya, putri di Kwangsang, putranya di Mojokerto. Pengen menulis buku-buku tentang Al-Quran dan derivatnya. Buku motivasi-motivasi itu sudah ada 8, hampir 9 karya, kira-kira begitu. Pengen apa lagi? Mempunyai asrama tahfidz, ya, asrama rumah kepemimpinan, ya, melahirkan anak-anak pemimpin begitu. Dan seterusnya, pengen mempunyai pemukiman yang madani, yang Qurani. Itu ditulis itu. Dan pertanyaan antum saya tegas kenapa? Karena begini, ya. Ketika kita punya target, kita punya visi, ditulis. Ada timeline, kita tulis tambah sekian-sekian, maka ada Pareto tentang visi ini. Pareto itu adalah 80-20. Ya, running time baru 20. Ya, tingkat pencapaian sudah 80. Saya evaluasi running time dari 20 tahun visi tadi, 50-20 tahun kan, baru jalan kira-kira 20, jadi 4 tahunan. Itu sudah tercapai 80. Mimpi saya tadi. Ya. Jadi makanya betul, supaya tidak aras-arasan, tidak malas ketika pensiunan, ya, orang harus punya visi. Nah, sebetulnya dalam bahasa hadis ini visi itu niat. Ya, untuk tidak malas, enggak seberapa kuat niat Anda, innamal a'malu binniyat tadi, ya, seberapa kuat niat seseorang. Niat itu visi tadi. Nah, ditakar gitu 24 karat, ya, 15 karat atau sekarat. Nah, yang sekarat ini biasanya gampang menyerah, gampang mundur, capek. Tapi kalau niat, punya visi, ditulis 24 karat, pantang menyerah. Jadi timeline-nya ya, Bah? Yes, ada timeline-nya. Oke. Bah, kalau begitu kan berarti targetnya panjang banget ini, Abah. Udah. Keluarga seperti apa support misalnya dari istri misalnya, kemudian anak-anak gitu, Bah? Ya. Alhamdulillah full support. Karena saya sudah tidak
saya sudah tidak ngerepoti anak-anak, sudah saya, kewajiban untuk sekolah, kuliah, dan sudah saya selesai semua, ya ibu full support. Karena memang dari awal kita hidup sama-sama untuk melengkapi. Ya, ibu juga sesuai dengan profesinya, ya. Dia berdakwah untuk anak-anak balita. Jangan dikira balita itu sangat namanya golden age, ya. Ibu karyanya itu. Di rumah dikira itu ada belasan, ada 20 kadang-kadang itu. Bahkan mohon maaf ada non muslim yang nitip ke kita. Ya gitu. Itu ibu. Sama, cari prestasi, cari legacy, cari prasasti. Nah, saya dengan bidang yang menjadi passion saya, berdakwah, memberikan motivasi, dan kemudian saya pikir kalau hanya saya dakwah di Al-Akbar, Al-Falah, besar dimotivasi, masa hanya itu? Bukankah Allah juga memberikan saya pengalaman pernah menjadi direktur, ya, direktur utama di 4 perusahaan dalam waktu yang bersamaan. Masa kemudian pensiun ikut pensiun? Maka kemudian saya kembangkan ya bisnis properti macam-macam. Sama nih pertanyaannya, Misbah, semua perusahaan di situasi krisis ini tiara. Nah kok kamu malah baru mulai? What's going on? Saya kira begitu. Betul Mas, kalau pakai kacamata dunia, ya, pakai protokol bumi, ini saatnya untuk tiarap, untuk sembunyi. Tetapi saya pakai protokol langit. Ya, pakai protokol langit, pakai pendekatan wahyu, bahwa tidak boleh situasi krisis ini orang punya aset malah disimpan, disembunyikan. Ya, kalau kemudian negara nggak punya belanja, kayak saya belanja karena nggak punya uang yang banyak utang, ya. Kemudian kita masyarakat juga nggak memutar asetnya, duitnya dengan alasan klasik wait and see. Terus rezeki ini memang berputar dari mana? Jadi munculnya mindset itu. Trickle down effect theory muncul dari mana? Maka nggak boleh kita menyimpan harta itu. Maka kemudian ya ada tanah nggak seberapa, aset nggak seberapa, bismillah, berharap rahmat barakah dari Allah, saya putar. Kalau pakai analisa dunia nggak layak, kayak beli masa kayak kiri, masa jual rumah. Tetapi saya yakin kalau kita bertakwa kepada Allah, maka dicarikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Satu lagi ya, Bang. Satu lagi terakhir pertanyaannya. Generasi muda yang ada sekarang di situasi ini, apa yang harus dia action gitu, Bah, agar supaya tetap terdapat motivasi atau spirit dalam kehidupannya? Baik sekali nih ya. Semua concern untuk segera pemulihan ekonomi pasca ya, atau di krisis ini pasca pandemi, setuju ya? Nah, pemulihan ini akan semakin cepat, ya. Pertumbuhan ekonomi semakin cepat kalau kemudian banyak wirausaha atau saudagar muda, terutama yang juga yang muslim sekalian, ya. Nah, kenapa begitu? Bukti di depan mata menjelaskan kepada kita, negara-negara maju, kalau ada recovery cukup cepat, itu jumlah pengusaha saudagar itu signifikan. Amerika misalnya 11,1%, 11,5%. Kemudian Singapura 7,7%. Korea, Thailand, Malaysia itu 4, Indonesia hanya 0,24%. Jauh banget, masih 0, Betul. depannya. Kenapa? Apakah jelek jadi karyawan? Tidak. Ya. Tetapi kalau karyawan, Nia jadi karyawan perusahaan X, ya, gajinya 10 juta, let's say, itu hanya berputar di keluarga Nia sendiri, betul. Ya. Tetapi sebagai seorang pengusaha, antum punya penghasilan 10 juta, sama kan, 10 juta. Ada pengusaha tapi. Ya. Maka ini ada supplier, ada karyawan, ada staff, ada marketing, ya. Ada lagi tukang, ada macam-macam. Ini bisa menghidupi tidak kurang dari 10 sampai 20 kepala keluarga. Bisa jadi 50 orang di belakangnya. Itu kalau saudagar, itu kalau pebisnis, itu kalau pengusaha. Makanya Rasul bersabda, 8 dari 9 pintu rezeki itu ada di perdagangan, kesaudagaraan. Maksud saya, kalau para pengusaha-pengusaha muda startup itu terus bertumbuh, ya, maka dia akan ada efek trickle down effect theory, itu bahasa gampangnya,
rezeki itu nyipratnya. Ya. You know nyiprat? Tertular. Tertular. Ya, nyiprat ke sekitarnya. Nah, kalau pakai enggak? Iya. Selesai untuk diri sendiri. Itulah makanya sekali lagi untuk anak-anak milenial saya kira semuanya saja jadilah pengusaha. Jadilah saudagar. Meskipun kita tahu kampus tidak cukup membimbing ke arah itu, tetapi jujur kami, ya mohon maaf, kebetulan ketua saudagar Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur siap untuk mendampingi para pengusaha-pengusaha startup saudagar muda kalau memang ada serius untuk itu. Bukan hanya saya, kami itu ada tim senior yang telah mewakafkan ilmu, waktu, tenaganya untuk mendampingi, membimbing, menjadi mentor atau coach bagi para milenial yang ingin menjadi saudagar yang baik. Begitu kira-kira. Siap. Saya terima kasih banyak Abah atas waktunya. Terima kasih.